Harga minyak yang masih saja mendidih membuat Pertamina hitung ulang harga jual BBM. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani akan mengulasnya pagi ini. Putri, jadi berapa kira-kira nih perkiraan kenaikan harga BBM terutama mungkin Pertamax? Ya, Paskas dan juga saudara, sebetulnya ini pun juga kemarin sudah disampaikan dalam rapat begitu ya bersama antara DPR Komisi 6 dengan Pertamina, di mana DPR ini merestui kenaikan dari harga Pertamax. Ini menyusul dari prediksi harga keekonomian Pertamax sendiri yang di bulan April bisa mencapai Rp16.000 per liter. Disebabkan tingginya harga minyak dunia yang mencapai $100 Amerika per barrel. Sebelumnya memang dalam mengikuti harga minyak dunia, Pertamina juga sudah menaikkan harga atau melakukan penyesuaian di beberapa produk, misalnya Pertamax Turbo, Dexlite ataupun juga Pertamina Dex. Tetapi ini hanya 2% volume penjualannya dari total keseluruhan penjualan BBM Pertamina. Yang jadi catatan artinya, kalaupun naik sebetulnya Pertamax ini merupakan BBM non subsidi. Jadi masyarakat yang biasa menggunakan BBM non subsidi tetapi ingin mencari alternatif yang lebih murah bisa menyasar ke BBM subsidi seperti misalnya Pertalite. Tapi yang disasar memang ini adalah masyarakat yang memang biasa mengkonsumsi atau menggunakan BBM jenis Pertamax untuk mengisi mobil-mobil mewahnya. Seperti itu kira-kira Paskas dan juga saudara. Nah, kalau kita lihat pendapatan negara per Februari 2022 ini adalah 302,4 triliun atau naik 37,7%. Untuk belanja negara terrealisasi sampai dengan saat ini yakni 282,7 triliun atau 10,4% dari target APBN. Dalam APBN 2022 sebetulnya porsi dari subsidi untuk BBM ataupun juga gas LPG 3 kilo adalah 77,55 triliun dengan asumsi rata-rata harga minyak Indonesia adalah $63 Amerika per barrel dengan nilai tukar asumsinya adalah 14.350. Dari jumlah ini sebetulnya sampai dengan saat ini realisasi subsidi untuk energi sampai dengan Januari 2022 adalah 1.397,2 ribu kiloliter BBM. Artinya mau tidak mau kalau nantinya masyarakat banyak yang beralih begitu ke BBM subsidi seperti Pertalite, maka pemerintah harus menaikkan lagi kompensasinya untuk mensubsidi BBM apabila memang masih akan bertahan untuk menjual Pertamax di harga 9.000 di saat nilai keekonomian Pertamax sebetulnya diprediksi nanti di bulan April 2022 bisa mencapai Rp16.000. Apalagi Pertamina memperkirakan nantinya di menjelang Lebaran begitu konsumsi dari BBM bakalan naik, itu diantaranya adalah prediksinya untuk Pertamax konsumsinya bisa naik 14,8%, ini lebih tinggi dari Pertalite yang hanya 1,2%. Kenaikan dari Pertamax ini dinilai bisa menolong keuangan Pertamina, Paskas dan juga saudara, agar tidak semakin boncos menutup dari harga yang masih ditetapkan saat ini mengikuti harga minyak dunia. Selain itu, dalam kesimpulan rapat kemarin juga Pertamina meminta pemerintah untuk segera membayar piutang Pertamina agar pelayanan Pertamina kepada masyarakat termasuk di pelosok ini tidak semakin terganggu. BBM subsidi bagaimana? Nah, ini yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa untuk BBM subsidi sebetulnya sampai dengan saat ini juga masih aman, masih belum ada rencana kenaikan seperti Pertamax yang rencananya atau sudah diberikan sinyal-sinyal begitu akan naik di bulan April. Nah, tapi nantinya pemerintah masih akan melihat bagaimana perkembangan di lapangan begitu mengikuti bagaimana harga minyak dunia dan sebetulnya masih belum ada keputusan kapan sebetulnya harga BBM Pertamax ini naik dan juga berapa nantinya kenaikan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menutup Paskas dan juga saudara, kita akan pantau bagaimana pergerakan IHSG setelah kemarin ternyata IHSG kita bergerak atau ditutup di zona merah, ditutup dengan pelemahan 0,54% ke level 7.011,69. Pagi hari ini dibuka di zona hijau dengan penguatan 0,46% ke level 7.042,90. IHSG kemarin tertekan lantaran harga berbagai komoditas yang cenderung menurun. Kalau kami kutip dari Kontan, ini ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah lockdown yang diberlakukan di Tiongkok menyusul dari adanya penyebaran kembali COVID-19 yang mulai bertambah begitu, dan juga yang kedua adalah potensi perdamaian antara Rusia dan juga Ukraina setelah perundingan gencatan senjata yang
kemarin sudah dimulai dilakukan di Istanbul, Turki. Tentu kita akan melihat nanti bagaimana pergerakan IHSG kita setelah pagi hari ini dibuka di zona hijau, tetapi memang prediksinya masih belum akan bergerak dengan penguatan di hari ini atau akan terjadi kembali pelemahan. Kembali ke Anda Paskalis di studio. Putri Oktaviani mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Terima kasih.